Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Pris, mahasiswa Fakultas Psikologi Wiradipata Palembang. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai sosial fobia atau kecemasan sosial. Pertama-tama, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menyampaikannya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita junjungkan sholawat dan terima salam kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih kepada Ibu Emma Yudiani sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar psikologi klinis. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sosial fobia. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan memberikan tontonan sebuah cuplikan video mengenai sosial fobia. Di situ anak. Seraneh tuh orang.
Baik, terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton cuplikan video tadi. Nah, video tersebut merupakan cuplikan mengenai sosial fobia. Di sini, setelah kita menonton video tadi, di sini saya dapat simpulkan bahwa materi yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah aspek, ketiga adalah gejala, keempat adalah diagnosis, kelima adalah faktor, dan keenam adalah terapi. Nah, di sini juga dalam PPT ini juga saya akan menerangkan mengenai kecemasan sosial atau sosial fobia dalam perspektif Islam serta jurnal yang terkait yang merupakan hasil review jurnal saya. Baik, materi yang pertama mengenai definisi sosial fobia. Sebelum kita mengetahui ciri-cirinya atau aspek sosial fobia, kita harus mengetahui dulu apa sih sosial fobia itu. Fobia sosial atau disebut juga gangguan kecemasan adalah di mana individu mengalami gangguan yang memiliki ketakutan yang intens terhadap situasi sosial sehingga mereka menghindarinya atau menghadapinya dengan distres yang sangat besar. Nah, fobia sosial ini juga mendasar adalah ketakutan yang berlebihan terhadap evaluasi negatif dari orang lain. Ini merupakan dari kutipan dari Nepit 2003. Kemudian, di sini juga dikatakan bahwa kecemasan sosial merupakan rasa takut yang khawatir berlebihan jika berada bersama dengan orang lain dan merasa cemas pada situasi sosial karena kekhawatiran akan mendapat penilaian atau bahkan evaluasi dari orang lain, tetapi akan merasa baik ketika sedang sendirian. Kemudian pengukuran kecemasan sosial dilakukan oleh Nolan dan Waters pada Jurnal Pratiwi 2019 dengan menggunakan Social Anxiety Scale for Adolescents atau SASA yang terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yaitu adalah 1. Fear of negative evaluation, yaitu adanya ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain. Kedua adalah social avoidance and distress in new situation, mencerminkan adanya penghindaran sosial dan rasa tertekan dalam situasi yang baru pada seseorang. Kemudian yang ketiga adalah faktor social avoidance and distress general. Faktor ini berhubungan dengan adanya penghindaran sosial dan rasa tertekan yang dialami secara umum. Baik, untuk slide selanjutnya yang mengenai aspek sosial fobia. Di sini apa saja sih aspek sosial fobia atau aspek kecemasan sosial? Menurut Beatty dalam jurnal Robinson 1991, aspek kecemasan sosial dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif ini adanya suatu gangguan dalam pikiran individu yang bisa mempengaruhi perasaan atau emosinya. Misalnya, pikiran tentang kelihatan atau nampak bodoh di hadapan orang lain. Kemudian yang kedua adalah aspek afektif, yaitu adanya respon emosi dalam diri seorang yang bisa berupa perasaan depresi. Misalnya, distres sosial yang merujuk pada suatu kecenderungan untuk merasa cemas dalam situasi. Kemudian aspek ketiga adalah aspek behavioral, yaitu mengungkap komponen perilaku individu, misalnya penghindaran sosial atau social avoidance yang merujuk pada suatu kecenderungan untuk menghindari interaksi sosial. Nah, di dalam makalah juga saya jelaskan bahwa aspek-aspek kecemasan sosial menurut La Greacha dan Lopez mengemukakan bahwa ada 3 aspek kecemasan sosial. Yang pertama, ketakutan akan evaluasi negatif. Kedua, penghindaran sosial dan rasa tertekan dalam situasi yang baru. Ketiga adalah penghindaran sosial dan rasa tertekan yang dialami secara umum ataupun dengan orang yang diamati. Kemudian materi selanjutnya mengenai gejala sosial fobia. Gejala kecemasan sosial dijelaskan dalam Kaplan dan Sandok dalam jurnal Nainggolan 2011 yang mengatakan bahwa gejala kecemasan dapat dilihat dari 3 aspek tersebut. Yang pertama, kesadaran adanya sensasi fisiologis seperti jantung berdebar-debar dan berkeringat. Kemudian kedua adalah kesadaran adanya sensasi psikologis, misalnya kesadaran sedang gugup atau ketakutan. Kemudian ketiga adalah kesadaran adanya sensasi kognitif, seperti rasa takut tidak dapat menyelesaikan masalah, takut mendapatkan komentar negatif, kurangnya perhatian,
fokus dan kurangnya konsentrasi, serta sulit melakukan penalaran. Nah, kecemasan cenderung menimbulkan kebingungan dan distorsi persepsi, tidak hanya pada ruang dan waktu, tetapi pada orang dan arti peristiwa. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai diagnosis sosial fobia. Di dalam DSM-4, untuk fobia sosial yaitu sebagai berikut. Orang tersebut merasakan ketakutan yang nampak jelas dan menetap terhadap satu jenis ataupun situasi sosial di mana terdapat kumpulan orang yang belum dikenalnya atau di mana berkemungkinan dievaluasi oleh orang lain. Pada anak-anak ataupun di bawah 18 tahun, gejala telah tampak paling sedikit selama 6 bulan. Ketakutan yang dialami tidak disebabkan oleh efek fisiologis atau substansi seperti narkoba ataupun obat-obatan dan tidak disebabkan oleh kelainan mental lain yang lebih parah. Nah, fobia sosial ini umumnya digolongkan pada ketakutan yang meliputi sebagian besar situasi sosial dan mempertimbangkan adanya gangguan kepribadian yang menghindar. Keadaan lain yang terkait meliputi perasaan tertekan, disfungsi somatis atau seksual, dan kepribadian pencemas, penakut, ataupun tergantung pada orang lain. Baik, materi selanjutnya mengenai faktor penyebab sosial fobia. Di sini faktor menurut Duran di dalam Eka Jaya 2019 ada 3 faktor yang menyebabkan seorang mengalami kecemasan sosial. Yang pertama, seseorang dapat mewarisi kerentanan biologis menyeluruh untuk mengembangkan kecemasan atau kecenderungan biologis. Kemudian yang kedua adalah ketika dalam keadaan stres, seorang mungkin mengalami serangan panik yang tak terduga pada sebuah situasi sosial yang selanjutnya akan dikaitkan atau dikondisikan dengan stimulus-stimulus sosial. Yang ketiga adalah seseorang mungkin mengalami sebuah trauma sosial yang real yang menimbulkan alarm aktual. Di sini juga ada pendapat lain mengenai faktor yang dapat menyebabkan kecemasan. Ada 3 faktor yang dikemukakan oleh Carnegie dalam Nugraha 2020. Yang pertama, faktor kognitif individu, di mana kecemasan muncul karena adanya keadaan yang membuat individu merasa takut atau tidak nyaman. Sehingga jika pengalaman itu muncul kembali, maka reaksi cemas akan kembali hadir sebagai bentuk manifestasi dari keadaan bahaya yang pernah dirasakan. Kemudian faktor kedua adalah faktor lingkungan. Penyebab selanjutnya adalah kecemasan bisa muncul karena bersentuhan langsung dengan adat istiadat atau nilai yang dipegang di suatu daerah. Kemudian faktor ketiga adalah faktor proses belajar. Individu mempelajari hal apa saja yang pernah menimbulkan reaksi ketidaknyamanan dan perlahan belajar menyesuaikan diri dengan stimulus tersebut. Sebenarnya, penyebab fobia sosial masih belum jelas. Terdapat beberapa pendapat yang berusaha menjelaskan tentang hal ini, di mana faktor genetik dan lingkungan diduga saling berinteraksi di dalamnya. Keterbatasan utama dalam mencari penyebab neurobiologinya adalah kesulitan menentukan apakah hal yang diteliti merupakan akibat atau faktor risiko dari timbulnya sosial fobia. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah mengenai terapi sosial fobia. Adapun penanganan yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan sosial fobia adalah 1. Psikoterapi. Kunci dari psikoterapi adalah terapi paparan. Nah, terapi paparan ini berulang dari berjenjang terhadap suatu yang menjadi sumber ketakutan sampai akhir penderita menjadi terbiasa. Terapi kognitif perilaku merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang telah terbukti efektif sebagai terapi utama pada fobia sosial, seperti yang ditunjukkan oleh namanya. Nah, terapi ini adalah gabungan antara terapi kognitif dan perilaku. Dalam terapi kognitif, pasien diarahkan untuk mengenali pikiran negatif yang tidak realistis dan belajar untuk mengubahnya menjadi pikiran yang rasional. Sedangkan dalam terapi perilaku diberikan terapi paparan sampai pasien mampu mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan pada situasi sebelumnya yang dihindari. Kemudian yang kedua adalah farmakoterapi. Obat-obatan yang dipakai dalam terapi fobia sosial jangka pendek antara lain adalah golongan antidepresi dan anti cemas. Kemudian yang ketiga adalah terapi kombinasi.
Psikoterapi dan farmakoterapi telah terbukti efektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darvinson dan kawan-kawan pada tahun 2004, yang membandingkan efikasi fluoxetine dengan psikoterapi, menemukan bahwa keduanya lebih baik daripada placebo untuk penanganan fobia sosial umum, dengan hasil yang tidak berbeda signifikan antara keduanya. Nah, hal ini mungkin dikarenakan efek samping obat membuat subjek tertekan sehingga menetralkan kemajuan tambahan yang mungkin dicapai. Di sini data yang diperoleh menunjukkan bahwa fluoxetine paling cepat merespon pada minggu-minggu awal, tapi tidak ada perbedaan hasil dengan psikoterapi pada akhirnya. Sedangkan psikoterapi baru menunjukkan respon yang baik di tengah-tengah program dan kemudian dengan cepat menyusul kemajuan yang dicapai fluoxetine. Nah, di sini juga dikatakan bahwa terapi sosial fobia juga bisa mengatasi kecemasan sosial. Ada 3 strategi utama. Yang pertama, strategi berbasis pemaparan. Kedua, strategi kognitif. Ketiga adalah pelatihan keterampilan komunikasi dasar. Di dalam Islam juga dikenal dengan istilah psikoterapi Islam. Menurut Sumarni, merupakan suatu pengobatan terhadap gangguan kejiwaan yang bersumber dari 2 sumber utama yang paling terpercaya bagi umat muslim, yaitu Al-Quran dan Hadis. Psikoterapi Islam yang sering digunakan untuk mengatasi kecemasan sosial adalah zikir, membaca Al-Fatihah, serta berdoa dan mendengarkan murotal Quran. Yang pertama adalah zikir. Nah, menurut Sumarni, zikir mempengaruhi dinamika psikologis seorang. Dapat dijelaskan bahwa zikir diyakini dapat membuat hati menjadi tenang. Kemudian ketenangan hati ini akan membuahkan bersihnya pikiran dan sehatnya jasmani. Kalimat zikir, misalnya kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, yang artinya saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat zikir tersebut diucapkan berulang-ulang dengan tujuan sebagai proses pembelajaran serta melatih semangat pantang menyerah dan kesungguhan demi mendapatkan ridho dan cinta Allah SWT. Nah, terapi ini mampu menghadirkan rasa tumaknina, yaitu perasaan damai dan aman, nyaman dikarenakan anugerah dari Allah SWT secara berkesinambungan, menciptakan kondisi psikologis yang akan berkembang dalam alam kesadaran dan memunculkan penjiwaan atas kesadaran atas keberadaan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Hasil telaah terhadap riset yang dilaksanakan oleh Julianto dan kawan-kawan pada tahun 2018 membuktikan bahwa membaca Al-Fatihah reflektif intuitif dapat menurunkan kecemasan berbicara di hadapan banyak ramai pada mahasiswa. Nah, kecemasan mahasiswa ini cenderung menurun karena bagian otak tertentu yang menghambat ketakutan seseorang dan berakhir pada subjek berani untuk berbicara di depan umum. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan murotal dan doa. Terapi mendengarkan murotal serta doa dari tinjauan statistik sama-sama dapat mengurangi nilai kecemasan pada pasien hemodialisasi. Nah, hemodialisasi ini adalah pasien yang melakukan proses cuci darah atau yang disebut dengan misalnya dia mengalami gangguan ginjal, di sini tidak bisa merespon ataupun mengalami kecemasan sosial pada pasien yang sedang melakukan hemodialisasi. Nah, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara terapi murotal dengan terapi doa. Berdoa di sini dimaksudkan dalam penelitian adalah melekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengucapkan doa dalam hati secara serius dan fokus. Doa adalah perantara penyembuh yang mampu menghadirkan ketentraman, motivasi positif, rasa optimis dan semangat hidup. Sehingga sesuai dengan teori penanganan kecemasan, yaitu meningkatkan penyesuaian terhadap perasaan tertekan dan terapi psikoreligius. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya adalah kecemasan dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan pada umatnya agar tidak mengalami kecemasan dalam menghadapi apapun, termasuk pada waktu pertama kali bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kecemasan dapat diatasi dengan berpikir positive thinking, kemudian juga banyak langkah yang ditempuh untuk membangun jiwa dilakukan dengan mengubah paradigma dan meluruskan tekad dan niat untuk meraih perubahan. Nah, seperti yang dijelaskan dalam salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma nursilul mursalina illa mubassirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
Artinya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak merasa bersedih hati. Tafsir dari ayat tersebut adalah, kalau pada akhir-akhirnya orang yang zalim itu mendapat siksa dari Allah, seperti dijelaskan pada ayat tersebut, hal ini bukan karena Allah berbuat sewenang-wenang, karena telah sampai kepada mereka para rasul yang kami utus itu, yang tugas utamanya adalah untuk memberi kabar gembira bagi yang taat dan memberi peringatan bagi yang durhaka. Kalau pada akhirnya mereka memilih bersikap durhaka, maka konsekuensi mereka mendapat siksa. Kemudian, barang siapa yang beriman dengan keimanan yang benar dan mengadakan perbaikan dengan bertobat secara sungguh-sungguh, maka tidak ada rasa takut pada mereka, yaitu tidak ada keliruan jiwa menyangkut sesuatu yang belum terjadi, baik dunia maupun di akhirat, dan mereka tidak bersedih hati atas sesuatu yang telah terjadi. Di sini juga saya menyantumkan hasil penelitian yang terkait, merupakan hasil jurnal yang saya review. Di sini ada 2 jurnal, ada pertama jurnal Indonesia, kedua adalah jurnal internasional. Di sini hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kecemasan sosial terhadap ketergantungan media sosial pada mahasiswa dengan pengaruh sebesar 7,2%. Nah, di sini mayoritas mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung mempunyai kecemasan sosial dan ketergantungan media sosial dalam kategori sedang. Penelitian ini juga menyatakan bahwa kecemasan sosial berpengaruh signifikan terhadap ketergantungan pada media sosial sebagai variabel kriteria. Di sini saya kutip dari jurnal penulis Pati Azka, Dendi Predi Firdaus, Elsa Kurniadewi pada tahun 2018 dengan judul Kecemasan Sosial dan Ketergantungan Media Sosial pada Mahasiswa. Jurnal Simpatik, Jurnal Ilmiah Psikologi. Kemudian ada juga jurnal internasional yang menyatakan bahwa hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesejahteraan secara keseluruhan serta kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial lebih rendah pada kelompok Major Depression Disorder, individu dengan sosial fobia yang didukung secara signifikan lebih rendah secara signifikan pada kesejahteraan emosional, sosial, dan kesejahteraan dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan ukuran yang besar masing-masing. Ini saya kutip dari jurnal Hannah Werseber, Resolent Limb, Andrea Heber pada tahun 2018 dengan judul Well-Being in Major Depression and Social Phobia with and Without Comorbidity, International Journal of Clinical and Healthy Psychology. Di sini saya mengutip suatu kutipan yang menurut saya menarik dan sesuai dengan materi saya pada hari ini, yaitu dari Rick Warren yang mengatakan bahwa makin banyak Anda berdoa, makin sedikit Anda akan panik. Makin banyak Anda beribadah, makin sedikit Anda khawatir. Anda akan merasa lebih sabar dan tidak terlalu tertekan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.